Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini pelajaran PAI, sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa bersama dahulu. Terima kasih. Selanjutnya mari kita buka halaman 3 yang bab tentang meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang pengertian iman kepada malaikat Allah, yaitu iman kepada malaikat Allah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Yang kedua adalah perbedaan antara malaikat manusia dan jin. Yang pertama adalah malaikat. Di sini malaikat adalah barang gaib dan tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak kawin. Yang terakhir adalah memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Yang kedua adalah manusia. Manusia di sini adalah nyata. Yang kedua adalah memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur dan kawin. Dan yang terakhir adalah memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Yang C, jin. Jin itu adalah barang gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur dan kawin, dan memiliki akal pikiran. Selanjutnya adalah nama-nama malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah berjumlah di sini ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah salah satu 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran, yaitu Jibril. Malaikat Jibril memiliki nama lain atau julukan, diantaranya adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Adapun tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia. Yang ketiga adalah malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Israel. Yang keempat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau pada hari itu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Itulah malaikat Israfil. Yang keempat adalah malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar tugasnya adalah menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur.
Yang keenam adalah malaikat nakir. Malaikat nakir adalah bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Malaikat mungkar dan nakir akan menyatakan 3 perkara. Yang pertama adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Seorang mukmin yang soleh akan menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ke-7, malaikat nakir. Malaikat raqib adalah mencatat segala amal kebaikan manusia dan mencatat amal buruk. Selanjutnya adalah malaikat atid. Malaikat atid adalah mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat raqib dan atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Selanjutnya adalah malaikat ridwan. Malaikat ridwan adalah menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat ridwan sangat rahmah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya adalah hikmah kepada malaikat. Yang pertama adalah hikmahnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan tingkah laku. Selanjutnya adalah menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku beriman kepada Allah adalah dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan sebanyak cara. Di antaranya adalah senantiasa bersifat tawadhu dan senantiasa bersikap hati-hati, dan giat dan rajin menuntut ilmu, selalu bersemangat dalam berusaha, senang berbuat baik dan ikhlas. Iman kepada malaikat memiliki hikmah, di antaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela. Itu yang materi yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang kalian pahami dan mengerti, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.